Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Heri Hermawan dengan NIM 17170511134. Yang terhormat, Bapak IGD Putu Banu Astawa STMAK selaku penelaah. Yang saya hormati, Ibu Lucy Sri Musmini SEMSIAK selaku pembimbing utama. Yang saya hormati pula, Niwayan Yulianita Dewi SEAKMSA selaku pembimbing pendamping. Adapun pada seminar proposal kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Pura dan Kahyangan Jagat, Studi Kasus pada Pura Agung Asam Kembar, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukesadi. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Bali merupakan sebuah provinsi yang terkenal dengan julukan Seribu Pura. Hal ini dikarenakan mayoritas dari penduduk Bali adalah umat Hindu atau orang yang beragama Hindu. Nah, di Bali sendiri mengenal 4 jenis pura, yaitu Pura Kahyangan Jagat, kemudian ada Pura Kahyangan Tiga, kemudian Pura Swagina, dan Pura Kawitan, dengan tujuan, fungsi, dan pengelolanya masing-masing. Nah, untuk Pura Kahyangan Jagat merupakan pura yang ditujukan untuk pemujaan dari Dewa Tenawasanga atau 9 penjaga arah mata angin, dengan pengelola biasanya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, Pura Kahyangan Jagat ini memiliki bagian yaitu pura yang namanya Pura Dang Kahyangan Jagat. Pura Dang Kahyangan Jagat adalah pura universal, pura umum sama seperti Pura Kahyangan Jagat, akan tetapi tujuan dan fungsinya berbeda dengan Pura Kahyangan Jagat. Di mana Pura Dang Kahyangan Jagat ini berfungsi untuk tempat pemujaan dari guru-guru suci. Nah, untuk pengelolanya Pura Dang Kahyangan Jagat ini biasanya adalah pemerintah daerah atau desa adat. Nah, contoh dari Pura Dang Kahyangan Jagat adalah Pura Rambut Siwi dan salah satunya adalah Pura Agung Asam Kembar. Pura Agung Asam Kembar ini memiliki keunikan tersendiri terutama dari sisi pengelolanya. Karena pengelola dari Pura Agung Asam Kembar ini berbeda dengan Pura Dang Kahyangan Jagat yang lainnya, yang dimana pengelola dari Pura Agung Asam Kembar ini adalah satu garis keturunan keluarga, yaitu keluarga Dadia Dharma Sentane. Nah, jadi dari aspek sosialnya yang unik adalah pengelolanya yaitu satu garis keluarga, dan juga dari aspek akuntansinya pengelolaan dari dana Pura Agung Asam Kembar ini sangat sederhana, dan juga ada beberapa seperti di laporan keuangan yang tidak perlu mencantumkan bukti atau yang tidak perlu mencantumkan bukti transaksi untuk menambah kepercayaan, tetapi masyarakat atau pengempon dari Pura Agung Asam Kembar ini sudah sangat percaya pada pengurusnya, sehingga prinsip kepercayaan inilah yang sangat kental di sini. Hal ini dikarenakan karena masih adanya hubungan keluarga satu garis keturunan antara pengempon dan juga para pengurus. Selain itu, hukum karma atau karma pala di sini masih sangat kental. Jadi masih sangat dipercaya adanya karena menurut hasil wawancara awal peneliti terhadap salah satu narasumber, di Pura Agung Asam Kembar ini hukum karma itu masih sangat berlaku. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola adalah dana sumbangan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, ketika itu diselewengkan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, maka tentu karma atau buah dari perbuatan itu akan dipercaya akan sangat langsung berlaku padanya. Seperti itu berlaku pada orang yang menyelewengkan atau yang menyalahgunakan dari sumbangan atau dari dana-dana tersebut, seperti itu. Jadi hukum karma di sini masih sangat berlaku. Nah, kemudian dari identifikasi masalahnya, status Pura Agung Asam Kembar sebagai Pura Dang Kahyangan Jagat dengan pembiayaan operasional pura yang tergolong besar tetapi dikelola oleh hanya sebagian Krama Dadia Dharma Sentane yang beranggotakan sekitar 70 kepala keluarga dan dapat terus berjalan dan tentu tetap eksis di masyarakat. Kemudian pembatasan masalahnya yaitu peneliti di sini memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait pengelolaan dana Pura Agung Asam Kembar sebagai Pura Dang Kahyangan Jagat yang dikelola oleh Krama Dadia Dharma Sentane. Nah, kemudian ada pun rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yaitu bagaimanakah pengelolaan dana Pura Agung Asam Kembar sebagai Pura Dang Kahyangan Jagat yang dikelola oleh Krama Dadia Dharma Sentane. Kemudian, ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pengelolaan dana Pura Agung Asam Kembar sebagai Pura Dang Kahyangan Jagat yang dikelola oleh Krama Dadia Dharma Sentane. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu dapat memberikan informasi mengenai bukti empiris penerapan teori, stakeholder, dan tentu konsep good governance khususnya pada organisasi non-formal di masyarakat serta sebagai referensi pustaka. Secara praktis,
Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk universitas sebagai dokumentasi penelitian untuk tambahan bahan penelitian dari peneliti-peneliti berikutnya. Kemudian kemudian manfaat praktis untuk pengompon tentu untuk dapat memajukan pengelolaan pura asam kembar ini untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagi peneliti tentu menambah wawasan terkait dengan pengelolaan sumber dana pada organisasi non formal. Kemudian bagi peneliti lain tentu untuk menjadi tambahan referensi pustaka. Kemudian untuk kajian teorinya mengenai penelitian yang relevan, di sini peneliti mencantumkan 6 penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang ditulis oleh yang pertama Agustana dan kawan-kawan tahun 2017, kemudian yang kedua Umar dan Wahyuni tahun 2020, kemudian Asih dan kawan-kawan tahun 2017, kemudian penelitian keempat Sari dan kawan-kawan tahun 2018, kelima Ningswari dan kawan-kawan tahun 2019, dan terakhir yaitu penelitian dari Kadek dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul masing-masing terlampir di PowerPoint. Kemudian untuk grand teori pada penelitian ini menggunakan stakeholder teori, di mana menjelaskan hubungan antara dua pihak yang menekankan pada hubungan antara suatu entitas atau organisasi dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Nah, dengan adanya pengelolaan yang informatif, akuntabel, dan transparan kepada stakeholder akan berpengaruh positif terhadap stakeholder agar lebih percaya terhadap manajemen dan mengetahui segala aktivitas organisasi serta menilai kegiatan yang sudah terlaksana. Kemudian untuk middle teori pada penelitian ini menggunakan konsep good governance, yang dimana artinya konsep tata kelola yang baik. Nah, menurut penelitian Ratu Rahmi dan Ibrahim tahun 2018, ada dua hal yang ditekankan pada konsep good governance, yaitu pentingnya hak para stakeholder untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, akuntabel, tepat waktu, dan transparan terhadap kinerjanya yang merupakan bagian dari prinsip good governance itu sendiri. Kemudian, sumber dana dari organisasi nirlaba yaitu kegiatan program lembaga, sumbangan, pendapatan hasil investasi, iuran dari anggota, dan keuntungan dari usaha komersial apabila ada. Kemudian, pengelolaan keuangan itu tujuannya yang pertama yaitu mencapai target dana yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kemudian melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki, mengatur jalannya arus kas baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian melakukan manajemen resiko dan mengatur resiko investasi dengan baik, dan terakhir yaitu mengelola utang dan piutang. Untuk akuntabilitas dan transparansi, di sini akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional organisasi dalam mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk transparansi itu sendiri, yaitu sebagai suatu prinsip yang mengedepankan kejujuran dan keterbukaan suatu organisasi dalam memberikan dan menyampaikan informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholder, dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Jadi itu mengenai pengertian akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya yaitu organisasi nirlaba. Nah, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45, organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari anggota dan dari penyumbang lainnya dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Nah, kemudian mengenai pura itu adalah salah satu organisasi nirlaba, di mana pura merupakan tempat ibadah umat Hindu. Nah, salah satu bagian dari pura itu adalah pura umum, yang dimana pura umum itu digunakan untuk seluruh umat Hindu, pura universal, dan dan pura umum itu disebut juga dengan pura Kahyangan Jagat. Pura Kahyangan Jagat itu untuk memuja Dewa Tenawa Sange. Nah, salah satu bagian dari pura Kahyangan Jagat ini ada namanya pura Dang Kahyangan Jagat, yang dimana bertujuan untuk memuja guru-guru suci seperti itu. Dan salah satu contoh pura Dang Kahyangan Jagat ini adalah pura Asam Kembar. Nah, kemudian model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis. Pertama dari judul, analisis pengelolaan dana Pura Dang Kahyangan Jagat, studi kasus pada Pura Agung Asem Kembar, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukesade. Berlanjut ke bagaimana sih proses pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar, kemudian bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dan terakhir bagaimana praktik pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar. Nah, metode penelitiannya yaitu pertama dari rancangan penelitian yang dimulai dari analisis pengelolaan dana Pura Agung Asem Kembar, kemudian apa yang melatar belakangi, rumusan masalah,
Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berlanjut ke teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis di teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi yang dipadukan dengan kajian teori yang sudah dibuat oleh peneliti. Kemudian didapatlah penyajian hasil penelitian. Hasil penelitiannya itu kemudian tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, yaitu pendiri pura, kelian pura, bendahara pura, sekretaris, dan terakhir krama pengempon pura. Nah, untuk definisi operasional variabel penelitian atau fokus penelitiannya, di sini berfokus pada pengelolaan dana pura. Pengelolaan dana adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter suatu organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, itulah fokus dari penelitian ini di pengelolaan dananya. Kemudian metode dan instrumen pengumpulan datanya, itu yang pertama ada observasi yang dilakukan pada saat rapat pengempon, kemudian wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan pedoman yang diwawancarai atau sebagai narasumber adalah subjek dari penelitian. Kemudian studi dokumentasi, kemudian terakhir adalah studi dokumentasi untuk mencari data-data mengenai struktur organisasi dan laporan keuangannya. Yang terakhir adalah metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data di sini model Mills dan Haberman yang dimuat dalam Sugiono tahun 2017, yaitu yang pertama ada data reduction atau reduksi data. Di tahap ini peneliti mereduksi data, mencari poin-poinnya, merangkum dan mencari inti dari penelitian tersebut. Kemudian data display atau penyajian data. Jadi data yang disajikan dalam penelitian kualitatif yang kali ini peneliti gunakan yaitu berupa uraian singkat terkait dengan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir yaitu conclusion drawing atau verifikasi data. Biasanya penelitian kualitatif temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya terkait dengan penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Dana Pura Dangkayangan Jagat Studi Kasus Pura Agung Asem Kembar, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukesade. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.